Uh, saya presentasikan mengenai kepemilikan saham MMI. Saat ini kita terbesar 99,35% dimiliki oleh Iron Mountain Hong Kong, publik sebesar 0,65%. Hal ini terjadi karena pada saat MTO pengambil alihan oleh Iron Mountain diwajibkan tender offer sehingga kenaikan persentase menjadi 99,35%. Pemilik Iron Mountain Hong Kong adalah Iron Mountain Inc. yang tercatat di New York dengan kode NSYE RRM. Selanjutnya, Bu Sylvie bisa sampaikan. Terima kasih Pak Senjaya. Sebelumnya kami akan memaparkan dulu mengenai Iron Mountain secara global. Ya, kami mempunyai Iron Mountain, sebagai Iron Mountain kami mempunyai visi adalah untuk protect, unlock, dan transform our client most critical asset. Ya, artinya kami sebagai Iron Mountain adalah bertanggung jawab untuk menjaga, membuka wawasan kepada para pelanggan kami dan juga untuk melakukan agar para pelanggan kami bisa melakukan transformasi dari semua dokumen-dokumen atau informasi yang kami simpan. Ya, Iron Mountain secara global adalah suatu perusahaan yang sudah terpercaya keamanannya, memiliki lebih dari 230.000 pelanggan. Ya, dan juga hadir di 63 negara, ya, dan kebanyakan customer dari Iron Mountain secara global 95% adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Fortune 1000. Ya, dan secara fisikal dan digital Iron Mountain mempunyai 90 juta square feet untuk penyimpanan dokumen-dokumennya, penyimpanan arsip, dan juga kurang lebih ada 1.450 fasilitas yang tersebar di negara-negara di 63 negara tersebut. Ya, jadi secara service kami bisa memberikan layanan mulai dari dokumen storage dan shredding. Ya, kami juga ada jasa untuk digital mailing room dan scanning. Ya, dan juga kami mempunyai jasa untuk asset lifecycle management. Ya, kita juga mempunyai jasa untuk intelligent processing dan digital repository. Ya, information governance, dan juga kita memiliki data center sendiri di beberapa negara. Next-nya. Ya, Iron Mountain secara kehadirannya di Indonesia, ya, kami PT Multifiling Mitra Indonesia diakuisisi oleh Iron Mountain sejak bulan Mei 2021. Ya, kami hadir di 15 kota besar secara nationwide. Customer kami kurang lebih ada 1.500 customer yang tersebar di secara nasional, ya, dan juga kami sudah punya pengalaman dalam merawat kearsipan ini dan juga merawat dokumen-dokumen milik dari pelanggan kami Pak selama 30 tahun. Ya, kami sudah mulai operasi dari tahun 1993 dan tahun 2010 kami terdaftar di Bursa Efek sebagai satu-satunya perusahaan kearsipan yang sudah go public. Ya, sejalan dengan kebutuhan operasional kami dan juga untuk komitmen kepada pelanggan kami juga sudah mempunyai sertifikasi dari akreditasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai perusahaan pengelola jasa kearsipan dengan grade A. Ya, kami juga mempunyai ISO 9001/2015 untuk quality management dan juga ISO 45001/2018 untuk keselamatan kerja dan lingkungan. Ya, secara service yang dapat kami berikan kepada
para pelanggan kami. Yang pertama adalah untuk record management service atau penyimpanan jasa penyimpanan arsip dalam bentuk kertas, ya, atau kami sering disebut penyimpanan arsip konvensional. Ya, nomor yang kedua adalah untuk valuable document management. Ini adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen surat-surat berharga seperti dokumen kredit, BPKB dan lain sebagainya. Ya, dan juga kami mempunyai jasa juga untuk digital transformation atau electronic dokumen. Yang jasa nomor 3 ini adalah jasa yang sekarang sedang booming, ya, banyak customer kami sudah melakukan transformasi digital. Yang keempat adalah tape backup storage, yang kelima adalah secure destruction kertas dokumen yang sudah habis masa retensinya, dan juga untuk IT asset secara ramah lingkungan. Ya, yang keenam adalah untuk business process outsourcing atau BPO. Next slide, please. Ya, untuk coverage secara nasional, kami ada hadir di 15 kota. Yang pertama saya paparkan mulai dari Sumatera, kami ada di Medan, ya, kami ada di Pekanbaru, ada di Padang, dan juga kami ada di Batam, ya, dan di selatan kami ada di Kota Palembang, ya. Untuk di Pulau Jawa kami ada di Bogor dan juga di Cikarang, ya. Untuk Jawa Barat kami ada di Bandung, ya. Untuk Jawa Tengah kami ada di Semarang dan juga ada di Klaten. Untuk Jawa Timur kami ada di Surabaya dan Pasuruan, ya. Kami juga punya fasilitas di Bali, ya, di satu fasilitas di Balikpapan dan satu fasilitas di Makassar. Jadi kami melayani pelanggan-pelanggan kami secara nasional dari ke-15 fasilitas kami ini. Next please. Ya, untuk nilai-nilai dari perusahaan kami adalah yang pertama adalah kami bertindak secara integritas, yang kedua adalah mengambil kepemilikan atau take ownership, ya, yang ketiga adalah keamanan dan keselamatan diri, ya, baik untuk keselamatan kami sebagai anggota perseroan maupun semua barang-barang yang disimpan dititipkan di fasilitas kami, ya. Lalu membangun nilai konsumen atau build customer valuation, ya, mempromosikan inklusi dan keragaman, ya. Jadi di lingkungan kerja kami tidak ada diskriminasi, ya. Kami mempromosikan keragaman sesama karyawan. Makasih. Next. Ya, bersama ini kami juga mau memaparkan jasa-jasa apa saja yang akan kami expose untuk di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah untuk digital transformation, yaitu kami mempunyai satu content management enterprise yang kami sebut adalah Iron Mountain Insight, ya. Dengan content management ini, ya, memungkinkan para pelanggan kami untuk mengembangkan visibilitas dan akses terhadap informasi yang mereka miliki secara aman dan lebih efisien. Next please. Ya, bagaimana cara bekerjanya? Ya, pertama kami akan melakukan digitalisasi atau mengalihmediakan dokumen kertas menjadi dokumen digital, ya. Lalu yang kedua adalah store. Store ini kami lakukan dengan server di cloud, ya, sehingga memudahkan bagi pelanggan kami, tidak perlu untuk memberi server lagi atau tidak perlu untuk memaintain server yang sekarang ini cukup mahal biayanya. Jadi bisa disimpan di cloud, ya. Dan juga untuk kapabilitas untuk melakukan searching ulang atau pencarian ulang dokumen-dokumen digital yang sudah disimpan di cloud, ya, dengan sangat mudah bisa dilakukan searching dengan metadata ataupun dengan OCR, ya. Jadi kita bisa melakukan full text search juga dengan sistem kami ini, ya. Dan juga untuk otomasi, ya, untuk kemudahan operasional sehari-harinya, content management kami ini bisa
gabungkan juga bisa kita bikin atau punya feature untuk workflow dan juga untuk approval secara online, sehingga memudahkan bagi para pengguna dari customer kami untuk bisa melakukan permohonan persetujuan secara digital, secara online. Next please. Ya, benefitnya apa saja dengan menggunakan aplikasi content management kami ini? Ya, tentu aja secure akses ya. Semua informasi digital yang bisa diakses itu punya security levelnya. Ya, jadi tidak setiap orang yang untuk orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses digital informasi tersebut, akan diatur security-nya dalam hal tersebut ya. Dan juga sangat mudah dan cepat dalam pencarian karena kita memiliki kapabilitas untuk OCR ataupun pencarian dengan metadata, sehingga yang berkepentingan dapat mencari dokumen yang dibutuhkan itu dalam waktu yang singkat ya. Dan juga lebih efisien dalam menghandle dan menggunakan semua informasi yang dipunyai oleh pelanggan kami ya. Jadi kalau kita bisa meretrieve semua dokumen yang kita butuhkan dalam waktu yang singkat, tentu itu akan lebih efektif dalam menyelesaikan pekerjaan kita daripada kita harus mencari-cari dalam dokumen-dokumen dalam bentuk hard copy yang kemungkinan bisa aja terselip di kantor ya. Dan juga dengan adanya kapabilitas untuk mengakses 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari dan juga dari mana saja, kapan saja, sehingga para karyawan dari atau pemegang keputusan dari para pelanggan kami bisa melakukan pekerjaannya dari mana saja dan kapan saja, sehingga juga dari segi perusahaan bisa melakukan efisiensi dalam real estate atau space dari kantor kerjanya ya. Dan juga untuk future, untuk masa depan yang memang sekarang ini sudah era digitalisasi ya, sehingga dengan menggunakan content management dari Iron Mountain ini dapat memudahkan para pelanggan kami untuk melakukan additional service atau apapun untuk pengembangan dan juga compliance dan kebutuhan digitalnya. Next. Ya, ini mungkin tadi ini juga saya sudah paparkan mengenai manfaat-manfaat dari content management tersebut. Next, Pak. Ya. Nah, salah satu service lain yang kami akan juga naikkan kepada para pelanggan kami di tahun 2024 ini adalah untuk image on demand. Ya, jadi image on demand ini adalah kami tawarkan kepada para pelanggan kami yang belum melakukan keseluruhannya melakukan digital transformasi, tapi mereka masih mempunyai banyak dokumen kertas ya yang tersimpan di fasilitas kami ya. Tapi untuk mempersingkat dan waktu dan juga untuk mempercepat pengambilan keputusan, kami bisa melakukan digitalisasi untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk black and white ataupun mau color, PDF file, dan juga pembayarannya sesuai dengan dokumen yang di-scan saja. Next, Pak. Ya, jadi para pelanggan yang menggunakan image on demand ini bisa meretrieve dokumennya seperti biasa mereka meretrieve dokumen kertas, tapi yang akan mencari dokumen itu adalah Iron Mountain, dan kami akan melakukan scanning di tempat yang secure dan juga terpantau. Nah, setelah itu kami akan mengirimkan dokumen yang dibutuhkan dengan secara online, sehingga customer kami, pengambil keputusan, dapat melakukan dapat mengakses dokumen yang dibutuhkan itu dalam waktu yang lebih singkat dan lebih efisien ya, dibandingkan mereka meretrieve dokumen dan mengirimkannya secara fisik ya. Next, Pak. Jadi prosesnya hampir sama dengan proses digitalisasi ya. Jadi dokumen tetap meretrieve
dokumen yang diinginkan, box yang diinginkan, lalu memberitahukan kepada kami dokumen apa yang dibutuhkan, dan kami akan melakukan proses scanning. Ya, setelah proses scanning kita melakukan QC dulu, indexing, dan setelah itu kami kirimkan ke customer kami melalui interface yang sudah disetujui oleh customer kami secara online. Dan setelah itu dokumen fisik akan kami kembalikan ke box, kami segel kembali boxnya dan disimpan kembali di dalam lokasi penyimpanan kami yang aman. Demikian Bapak Ibu untuk proses kerjanya untuk image on demand. Jadi kami melakukan scanning dokumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Next Pak. Ya, dan ini ada lagi satu service yang masih baru yang akan kami perkenalkan untuk para pelanggan kami, yaitu adalah Information Governance atau RICAS. Ya. Next Pak. Oke, jadi apa sih kalau kita bertanya apa sih Information Governance tersebut? Ya, Information Governance adalah bagaimana kita mengambil keputusan, ya, dan juga meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita treat terhadap informasi yang kita punya itu, ya, apakah sudah benar sesuai dengan nilainya, ya, sesuai dengan penciptaannya, sesuai penyimpanannya, atau apakah sesuai penggunaannya, dan juga apakah sudah sesuai dalam penyimpanan dan juga pemusnahannya dari informasi tersebut. Ya, jadi kami membantu untuk melakukan konsultasi, ya, bagaimana pelanggan-pelanggan kami dengan secara baik mengikuti aturan yang ada di negara masing-masing untuk kita bisa men-treat dokumen yang dan informasi yang kita perlukan itu dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan role-nya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan standar yang dicanangkan oleh perusahaan, dan juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini, ya, sehingga informasi-informasi yang kita simpan, kita gunakan itu efektif, efisien, dan juga aman. Next ya Pak. Ya, jadi Iron Mountain itu bisa membantu customer kami untuk memberikan kesadaran dan juga lebih buat pelanggan kami tahu bahwa bagaimana memanage dokumen-dokumen itu terhindar dari bahaya, ya, dari bahaya kebocoran, dari bahaya penyalahgunaan, dan juga klien bisa lebih memperkecil gap terhadap teknologi yang berlaku, dan juga sadar terhadap regulasi yang ada, supaya informasi kita jangan terekspos dengan resiko-resiko yang secara tidak sengaja dapat terjadi di perusahaan kita, ya. Dan juga untuk penyimpanan dokumen juga tidak terlalu over, terlalu lama, tapi sesuai dengan penggunaannya dan kebutuhannya, ya. Jadi Iron Mountain memberikan competitive advantage, ya, kepada pelanggan kami supaya pelanggan kami bisa mengakses dokumennya dengan baik, ya, juga terintegrate dengan teknologi transformasi digitalisasi yang mungkin nanti akan diambil, ya, terintegrasi juga servisnya dan juga community network. Ya, jadi secara singkat, apakah RICAS itu? RICAS adalah Record Keeping Compliance and Assurance, ya. Jadi kita melakukan konsultasi kepada pelanggan kami bagaimana kesehatan daripada record keeping mereka, ya, apakah sudah comply dan juga aman, ya.
kita berdasarkan dari ISO 15489 dan juga ISO 30300 sebagai basic pelayanan kami, ya. Juga kita memberikan juga guidance untuk self assessment kepada pelanggan kita, ya, agar organisasi ataupun perusahaan-perusahaan pelanggan kami dapat melakukan record keeping yang lebih baik lagi, ya, dan juga sebagai mengidentifikasi gap, ya, dan kelemahan daripada record keeping yang sudah terjadi agar lebih aman lagi, ya, dengan benefit lebih harga lebih kompetitif dan unik dan juga terukur. Ya, oke, demikian kami paparkan ada 3 servis yang akan kami naikkan di tahun 2024 ini adalah mengenai digital transformation, ya, dengan adanya enterprise content management yang berbasis cloud. Yang kedua adalah untuk image on demand bagi customer yang sudah mempunyai dokumen kertas yang tersimpan di tempat kami, tapi itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa untuk mengakses dokumennya dalam waktu cepat, singkat, dan akurat. Dan juga yang ketiga adalah mengenai information governance request. Ini sangat penting sekali, berkaitannya juga dengan data privacy, peraturan data privacy yang sekarang sudah disahkan oleh pemerintahan kita, oleh Republik Indonesia. Oke, nextnya adalah untuk sertifikasi yang kami sudah kantongi pada saat ini adalah sertifikasi ISO 9001-2015. Ini untuk menjamin manajemen mutu kami kepada pelanggan kami dan juga internal kami. Ya, sertifikasi ISO 45001-2018 adalah untuk keselamatan kerja, baik untuk internal kami dan juga untuk semua barang-barang aset yang dititipkan kepada kami dan juga kontribusi terhadap lingkungan. Ya. Dan kami sudah mendapatkan akreditasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai perusahaan pengelola kearsipan yang sejalan dengan kaedah-kaedah kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dengan grade A, sangat baik, ya. Dan seluruh fasilitas kami sudah tersertifikasi SLF atau sertifikasi layak fungsi. Ya, ini untuk menjamin keamanan infrastruktur dari fasilitas-fasilitas kami. Demikian paparan kami untuk servis-servis yang kami berikan. Dan setelah ini kami akan paparkan juga mengenai financial kami yang akan dibawakan oleh Bapak Senjaya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvie yang telah memaparkan bisnis MMI dan produk-produknya beserta sertifikasi yang kita telah miliki. Sekarang saatnya saya memaparkan kinerja keuangan MMI seperti bagaimana yang telah ditampilkan pula dalam buku tahunan kami, di mana di pendapatan kita meningkat, selalu kita meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 kita meningkat 8%. Begitu juga di laba tahun berjalan dan laba per saham kita meningkat baik sekali di tahun 2023 ini. Kemudian dari total aset kita mengalami penurunan karena beberapa aset telah mulai didepresiasi. Aset-aset tersebut merupakan peningkatan safety di gudang. Kemudian dari total liabilities juga kita menurun karena ada pembayaran kepada vendor-vendor tersebut. Namun dilihat dari ekuitas, kita mempunyai ekuitas yang kuat, selalu meningkat seiring dengan pendapatan kita meningkat. Demikian paparan publik pada hari ini.